Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai belajarnya, anak-anak Miss harus membaca doa sebelum belajar. Setelah itu, kita mulai belajarnya. Hari ini kita di tema 7, subtema 1, materi PPKN. Tentunya masih bersama Miss Agus Heriana Sari Tambunan. Kita masuk yang pertama di pembelajaran 3 tentang faktor-faktor penyebab keberagaman bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan budaya. Majemuk itu maksudnya beraneka ragam ya nak ya. Keberagaman tersebut merupakan ciri khas dan menjadi identitas bangsa yang membedakan Indonesia dengan negara lain. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya masyarakat yang majemuk di Indonesia, yaitu yang pertama, faktor letak geografis negara Indonesia yang dilalui garis khatulistiwa, berada di antara benua Asia dan Samudra Hindia. Dengan demikian, Indonesia terletak di jalur persimpangan transportasi laut dunia. Yang kedua, faktor sejarah Indonesia, yaitu adanya percampuran budaya asing akibat kedatangan bangsa penjajah yang cukup lama dan berbaur dengan masyarakat sehingga tercipta budaya baru. Dan yang ketiga, faktor keberagaman kenampakan alam di Indonesia, karena wilayah Indonesia terdiri atas pulau-pulau, mengakibatkan masyarakat antar pulau sulit berhubungan satu sama lain. Akibatnya, setiap pulau yang terisolasi mengembangkan cara hidupnya masing-masing berdasarkan kondisi alam di pulau tersebut, sehingga menciptakan budaya yang khas dan berbeda satu dengan yang lain. Contohnya kita di sini, pulau. Kita ini di Batam ini satu pulau. Tanjung Bintan, Pinang ya maksudnya. Mis juga kurang paham. Itu kan pulau juga. Kampung Melayu itu pulau juga kayak gitu. Jadi pulau dulunya untuk berkomunikasi antar pulau ini sangat susah. Jadi setiap pulau menciptakan budayanya masing-masing sesuai dengan daerah mereka. Kita lanjut ke pembelajaran 4 tentang memaknai keberagaman sebagai identitas bangsa Indonesia. Memaknai keberagaman itu dimaknai sebagai identitas kita bangsa Indonesia. Nah, semangat persatuan para pejuang diwujudkan pada Kongres Sumpah Pemuda II pada 27 sampai 28 Oktober 1928. Maaf ya. Nah, Kongres Sumpah Pemuda II merupakan lanjutan dari Kongres Sumpah Pemuda I. Ya, ingat, 1 dulu baru 2. Jadi bukan langsung ke Sumpah Pemuda II. Jadi Kongres Sumpah Pemuda II menghasilkan sebuah sumpah persatuan, yaitu Sumpah Pemuda. Namun yang menghasilkan sebuah sumpah persatuan hanya si Kongres Sumpah Pemuda II. Kongres Sumpah Pemuda I tidak menghasilkan sebuah persatuan. Nah, perhatikan Sumpah Pemuda berikut, anak-anak Mi sambil dibaca di rumah ya. Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Dilanjutkan ke pembelajaran 6 tentang upaya-upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional. Nah, peristiwa Sumpah Pemuda mengajarkan kita semua untuk melihat perbedaan yang ada. Sebagai pengikat bangsa dan bukan sebagai pemecah persatuan. Oleh sebab itu, sebagai warga negara, kita memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mempertahankan kemerdekaan dan persatuan dalam keberagaman tersebut.
Jadi, kita dapat mengembangkan sikap-sikap dan melestarikan budaya dengan melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Yang kedua, menerima dan menghargai keberagaman suku bangsa, budaya, adat istiadat, dan agama orang lain. Yang ketiga, tidak merasa kebudayaan dan kebiasaan suku budaya sendiri itu lebih baik daripada suku budaya orang lain atau suku budaya daerah lain. Yang keempat, ikut hadir dalam menyaksikan pentas kesenian daerah. Maksudnya acara-acara yang ada di daerah kita. Misalnya 17-an tuh pasti ada pentas kesenian untuk daerah kita. Yang kelima, turut serta mengembangkan dan melestarikan budaya daerah Indonesia. Oke anak-anak Miss, semoga pelajaran materi PPKN ini bisa dipahami dan semoga video Miss ini bisa menjadi semangat untuk kalian dalam belajar. Semoga video Miss juga bermanfaat untuk kalian dan juga untuk Miss sendiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua.